selamat hari Rabu. Iya. Oh my God, emang tadi aku bilang apa? Hari Jumat. Berarti nanti malam Jumat toh Mas? Benar Kak, bagaimana Kak malam Jumatnya Kak? Malam Jumat Mas, gak pengen ta Mas. Ngaji maksudnya. Benar, yasinan, segala macam. Beribadah. Ya, ibadah dong ya. Iya. Supaya kita selalu didatangi hal-hal positif, kita juga harus berpikiran positif, melakukan hal positif. Ibadah misalnya. Ya. Sama yang paling penting itu jangan pernah percaya apa kata orang, jangan pernah percaya katanya. Katanya Iya, aku acena. Nah, yang Emang paling ada yang benar- percaya sama kata orang? Ada. Siapa? Dia percaya kata orang tanpa ngecek benar atau tidak. Siapa? Banyak lah di luar sana berita Siapa? hoax segala macam. Siapa? Banyak. Tapi paling males ya kalau ada orang curhat katanya. Ya, gue mau. Nah, Terus iya. apalagi sampai ngomong kayak gini, ini kata A1. Apaan sih? Yang paling benar itu bukan katanya tapi faktanya Apa itu ya. Benar. Tetap aja kan masih katanya gitu. Tapi ada satu lagu katanya ini lagu yang terkenal dari zaman dulu. Katanya, Rosalina gitu loh. Ya, aborigin Katanya, sukunya. Sama ada satu lagi. Hah? Itu lagu dangdut. Ya, apa Satu lagi judulnya? ada tuh. Pak, aku juga lagi. Australia negeri wool katanya. Aborigin sukunya. Katanya. Kanguru binatangnya. Aku tahu. Ya, Mimpi buruk. kan. Ini kita hadirkan penyanyinya. Dulu kan dikenal dengan lagu ini. Sekarang udah gede, udah Aku punya seneng anak banget kecil. loh. Ya Tapi kan? dia tuh ya nggak berubah Idola kita loh ya, guys. cantiknya. Cantik Dari penyanyi cilik sampai sekarang tuh nggak Iya, berubah. dari segini ya. Iya betul. Lebih kecil lagi Kak. Sampai 16 tahun berumah tangga sama sang suami, dikaruniai satu anak, tapi katanya nggak mau nambah momongan. Harus dihargai, nggak boleh ditanya kenapa. Ya, Iya, maksudnya benar. Orang suka nanya kenapa sih nggak mau nambah Jangan anak?" ngatur-ngatur orang suruh kenapa suruh ya, punya Ma? anak deh. Masih aja bertanya. Jangan ngatur-ngatur orang suruh nikah terus, mana nih kamera ya. Orang nikah itu gak gampang. Orang punya anak juga gak gampang. Bagi-bagi biar kita hadirkan Dea Ananda bersama suami Ariel dan juga Shani. Shana. Ngaca. Itu Oh, lihat kamera dia. Lucu banget. Lucu banget. Dia bermain. Oh, seru nih, kayaknya bakal jadi Taman kayak bermain, main juga iya. nih. Iya, kayaknya Di depan dia. kamera. Itu dia Kamu udah bawa kosmetik dia, guys. Kosmetik. Bawa tas make up, ya Allah. King, tadi kamu menyapa dia dalam bahasa apa? Kenapa kamu? kamu rikati atanakatinahu. Tapi bener, waktu kita liburan kalau Kenapa? ke Jepang, Kenapa, Kak? Tante Dewi tuh ajakin bahasa Jepang karena dia dikira Kayak Jepang banget kan. kira Karena anaknya potongan rambutnya ya. Enggak kayak Jepang aja gitu. Iya, kayak orang Jepang. Shane atau Shana? Shana. Udah 3 tahun nggak berasa ya. Ya, baru ulang tahun Juni kemarin. Happy birthday! Shani! Usia 3 tahun. Adek, ini wahana bermain deh, bebas. Mau ngapain mau diacak-acak? dibebaskan. Aja boleh. Adik Ananda, Ariel dan juga Shani. Om Tante mengucapkan terima kasih. Ini Udah kita menyempatkan waktunya datang ke sini. kalau ngelihat mereka tuh perjuangannya luar biasa belasan tahun sampai akhirnya dikaruniai ini putri tercinta ya kan. Tapi katanya mereka tidak mau menambah momo. Orang-orang Jepang ya. Kalau yang tadi kayak gitaris Monata ya. Gak tahu masnya mau nata apa, Ki. Tahu kan Mas Monata? Yang mana itu? Oh ya udah nanti kalau ikan tak kasih tahu ya. Oke, nanti cari. Dea, ini pertanyaan tuh untuk para wanita sih, untuk mereka yang mengandung dan juga melahirkan. Ini ngomongin soal momongan. Kenapa kamu tidak mau menambah suami? Momongan. Momongan. Apa ada? Jawab. Oh ya, aku jawab. Jawab Cena. Mama jawab. Jadi kenapa nggak mau nambah? Lebih tepatnya sih karena kondisi pertama. Jadi memang sebelum aku bayi tabung, aku ada masalah di hidrosalping alias kedua tuban non paten.
Sehingga untuk proses kita punya anak, aku harus angkat dulu, dipotong tubannya. Oke. Jadi makanya aku bayi tabung kan, karena salurannya udah nggak ada. Otomatis memang kalau mau menambah anak lagi kan harus bayi tabung lagi. Dan itu tuh sulit ya Dan ternyata. iya, perjalanan bayi tabungnya Iya. juga kemarin susah. Terus pas hamilnya pun juga ada pengentalan darah di aku. Jadi hamilnya bukan yang mudah gitu. Iya. Ya, dan umur juga sekarang udah 39. Jadi kayak mikir juga sih dengan resiko pas kehamilannya juga. Tapi kalau Tuhan Bukan maksud kasih. kalau Tapi kalau aku Tuhan ya. mau. Secara Nah, aku pribadi, kemarin iya. ada Setiap orang penyakitnya. beda-beda ya. Nah, aku ada penyakitnya waktu lagi hamil gitu. Terus ya ngebayangin harus IVF lagi sih nggak kebayang sih. Itu kan karena faktor fisik ya. Tapi sebetulnya keinginan dalam hati itu seperti apa? Apakah memang karena ya udahlah karena memang fisiknya seperti ini? Jujur, aku tuh aku dan suami orang yang sangat realistis dan kita semuanya kita hitung-hitungan gitu. Jadi ya Hitung-hitungannya gimana? Hitung-hitungannya ya banyak ya. Maksudnya diperhitungkan. Perhitungkan gitu loh. Karena biayanya juga bukan sedikit. Biaya, waktu gitu ya. Semuanya energi yang ternyata nih pas punya dia nih aku tuh kerja pun sampai detik ini belum bisa yang all out banget gitu loh, belum bisa ngambil anak semua satu aja pekerjaan iya. Terus Apalagi- ya udah jadinya kayaknya satu aja gitu. Bentar ini muter-muter nggak gumoh nih ntar ini. Emang gitu. Aget ada ucik aget ya. Ada kita. Maaf ya dia emang begini it's okay, dari nggak apa-apa. tamu yang lalu juga Nggak apa-apa begini. dong. Ada kamu sempat posting ada satu isi hati kamu yang kamu tumpahkan di media sosial. Kita Apa post tuh? lagi sebentar. Capek banget ditanya soal rencana nambah anak kedua. Kadang cukup senyumin aja kalau cara nanyanya enak. Cukup jawab belum ready. Tapi kalau cara nanyanya ngegas ditambah embel-embel, ntar kesepian loh anaknya cuma satu bla bla bla. Dengan nada yang agak meninggi. Yo wes, aku jawab gue sudah tubektomi. Ya itu Potong kedua tuba. Karena penyakit, makanya gue punya anak pertama via IVF deh. Kan jalurnya udah nggak ada, hehehe. Berarti gue harus IVF lagi dong. Iya. Mungkin mesti taruh tato di jidat bertuliskan sudah tubektomi. Nanti malah disuruh jelasin itu apaan, nggak kelar-kelar deh. Ya ada waktunya gue cuek, ada juga waktunya gue pengen ngegas. Biar sehat mental kita, Buns. Ya, aku mau tanya, kamu kan sampai naruh status begini. Berarti kan yang nanyanya banyak banget nih. Dari pihak luar atau pihak dalam? Luar. Kalau luar mah cuekin aja kecuali keluarga yang nanya. Nah, aku bersyukur memang kalau keluarga nggak ada yang nanya sih. Tuh, kalau keluarga tuh pengertian bisa jaga, bisa tahu perasaan Kayaknya ya. mereka nggak perlu nanya karena udah lihat keadaan ya, udah Iya. memahami ke keluarga. Tapi Iya. luar tuh maksudnya Netizen. luar orang yang nggak kenal Teman-teman kamu. dari Ya kayak luar. kamu Oh, ini yang teman-teman. barusan tanya. Kan tadi Oh gitu, enggak teman-teman aja. Kalau ini kan membahas, ini Iya, iya. beda. Jadi kayak misalnya kita lagi di backstage, terus baru ketemu atau lagi syuting apa, terus tiba-tiba baru kenal orang, terus langsung ngebahas. Nah yang nanya kamu itu anaknya berapa? Ya biasanya ada yang udah punya anak banyak, Oke. ada yang belum. Ya artinya Kalau yang belum lucu ya. Enak kebalikinnya, kamu nggak mau nambah anak. Lu aja belum punya anak. Tapi sebenarnya nulis itu tuh kayak ingin mewakili hati orang-orang juga. Banyak teman-teman itu yang emang nggak kepengen nambah satu aja karena ya punya alasan masing-masing. dan nggak apa-apa banget. Iya. Iyalah. Zaman sekarang kan setiap perempuan istri tuh punya hak mau punya anak, Punya anak atau atau tidak. enggak. Ya, punya benar. Anak atau tidak sama sekali ya. Ya kan, saya tuh paling senang kalau misalkan ada para suami itu yang selalu memberikan jawaban sendiri gitu, maksudnya, bini lu kapan lu punya anak? Terserah bini gue. Itu kayaknya senang banget ya. Iya. Ini Nah kita kalau perempuan ya. Ariel sendiri akhirnya kesepakatan ini, keputusan ini ya memang karena kan ada faktor fisik juga ya. Iya. Akhirnya itu membesarkan hati dari seorang Dea Ananda tuh gimana? Ya kalau saya selalu support apa yang dia putusin ya. Jadi kayak dan kan dalam prosesnya juga saya nemenin, saya tahu banget gitu kayak saya nyuntikin tiap hari waktu IVF. IVF gitu. Jadi ketika dia merasa seperti itu ya itu make sense dan Yang biasanya ditanya memang selalu istri itu kadang. Seringnya ya sama orang-orang atau sama teman-teman. Kapan mau nambah lagi, kapan mau nambah lagi. Kalau buat Ariel sendiri tuh ada nggak pertanyaan itu ke lo sebagai seorang pria, sebagai seorang suami? Ada nggak tuh? lebih tepatnya muncul sana aja udah bersyukur. Iya. Jadi nggak ada pertanyaan lain, jadi benar-benar enjoy the moment aja ya. Kita Jalani ada. waktu aja.
Enjoy the moment, menikmati yang sudah yang didapatkan ada. sekarang ya. Termasuk kita lihat Shani sekarang umur 3 tahun udah jago make up katanya Om Tante. Make up kita lihat Kayak aku waktu jago apa make upnya Shani ini dia. tapi emang iya. Mana sana tuh? Hai, aku Naini. Hai, aku Hah? Ini apa? Pijat. Ya, cantik. Aneh. Umur segini udah bisa tutorial. Waktu aku kecil. Gimana Ki waktu kecil? Waktu aku TK aku udah pinjam punya mamanya temen aku. Eyeliner. Sama dia pakai bedak putih Sari Pohaci namanya. Lebih parah teman saya Pakai ini apa? waktu masih orok baru lahir. Didandani nama susternya. Udah minta lip gloss. Ya ini yang ngajarin siapa tuh? Udah make up segala macam lihat dari kamu dan apa gimana? Kayaknya sih pertama-tama aku lagi di make upin di rumah, terus perhatiin make up artisnya. Terus lama-lama dia suka coba-cobain, aku ditesterin gitu di make upin. Make up kamu banyak yang sering dipakai dong sama dia. Ada yang rusak nggak? Ada sih yang kecolongan dipakai ya Kalau udahlah. anak perempuan mah mau nggak mau pasti gitu ya. Jadi emang harus kotak make upku harus aku simpan baik-baik. Pisahin ya. Tapi karena apa Makanya suka akhirnya ngeliat? dibeliin. Ya, karena suka ngeliat mamanya make upan atau lihat tutorial make up di sosial media? Kecampur, jadi lihat juga di YouTube ya sayang ya, di sosial media disuka lihat juga. Apa sayang? Lihat siapa? Om Karen katanya. Takut dia malu Kak. Kaget tuh Karen dia Takut langsung lo nyebut takut dengan nama Om gue. Karen ya. dia. Wah, Sane. Sana ditanya, Sana, ditanya. Sana cita-citanya mau jadi apa sih? Kita mau jadi apa? No. Aku nggak mau jawab. No. Masih pengen belajar make up tapi kita mau kasih lihat ya dia Ananda di tengah-tengah kesibukannya. Sekarang fokus jadi ibu rumah tangga aja ya. Atau ada Sekarang kesibukan lain? pekerja apa namanya tidak tetap. Kerja tidak tetap. Ibu rumah tangga sambil sekali-sekali kerja lah. Oke, kita mau kasih lihat ya. Kerja paruh waktu. Bekerja baru waktu. Oke, kita mau kasih lihat dia ngajak jalan anak-anak. Seru ya. Ayo guys kita ke Disney Sea guys. Iya ayo Kak. Di Di Lombok. Jepang. Seru di situ. Ayo Kita tahun nggak depan. bawa anak-anak. Enggak Kita kita ke aja. Trans Snow World aja ada salju juga di sana. Oh iya benar. Oh iya ada. Dia itu tahun kapan? Baru itu bulan Maret kemarin. Aduh Oh, seru iya. bisa. Oh baru Maret ya Iya, kemarin. jadi dia pertama kali ke luar negeri ini. Oh, Cuacanya lagi snow apa moonlight? hujan kayak itu Kita ya. lagi Agak menuju sakura Spring. ya, tapi Kayak rada-rada mendung tapi spring. tadi ya. Masih awal Maret jadi sakuranya belum muncul. Oh belum Iya guys sakura. ulang tahun kita yang ke-10 kita ke sana. Amin. Lah, lama banget 10. Dia sama Ariel gini kan, kalian itu belasan tahun berdua ya. Baru di tahun ke-12 kalau nggak salah Ya. hadirnya Shani. Yang artinya kalian tuh udah terbiasa jalan-jalan berdua Banget. mana-mana. Ketika ada Shani tuh perbedaannya jalan-jalan tuh jadi gimana sih? Yang berasa beda banget gitu setelah belasan tahun cuma berdua jalan-jalan. Butuh energi lebih. Iya, bedanya kita butuh energi lebih. Jadi kayak positifnya adalah setelah punya dia hidup kita jauh lebih sehat, lebih tertata, makan lebih bener, mikirin olahraga, mikirin semuanya deh. Karena ya kita pengennya kan bisa selamanya sama dia gitu kan. Terus udah gitu apalagi pas kayak tadi tuh video itu kan liburan ke Jepang. Udah tuh bener-bener pakai sepatu olahraga tapi masalahnya kan kita juga harus kuat ya. Jadi ya itu sih butuh energi lebih dan kita nggak bisa ego lagi kalau mau pergi dipikirin dulu Ya, semuanya. karena bintangnya kan. dia sekarang kan. Jadi superstarnya dia jadi kita ya lebih bertanggung jawab dan lebih perhitungan semuanya. Ngapa-ngapain nih kita nih gitu. Mereka ini yang dinantikan selama belasan tahun. Di belasan tahun rumah tangga mereka sudah 16 tahun. Alhamdulillah kita mau lihat yang satu ini. Loving you without pause, without iya, doubt, baru over anniversary. and over and over, happy 16. Cie, udah nikah 16 tahun aja. Slide terakhir sweet banget sih, aing tulisannya. Happy 16th wedding anniversary suami aku. Oh, congratulations happy wedding anniversary. Nggak Kapan? berasa ya 16 tahun ya. Masya Nggak Allah. berasa sebenarnya. Kapan wedding anniversary-nya? Tanggal 9 Agustus. Oh, baru kemarin dong. Iya. Terima kasih. Iya terima kasih. Kita kayak ngerayain di sini ya soalnya kita nggak ngerayain juga sih karena dia lagi manggung. Manggung. 16 tahun gimana rasanya Ariel menjadi suami dari seorang Deananda? Eh, Happy dong. karena menjalani bersama
pasangan. Jadi kayaknya nggak berasa ya waktu. Kayak ruang dan waktu tuh kayak nggak ada. Jadi Ada lagu nggak kemarin waktu, kan kalau cowok musisi suka sweet Bikin banget lagu. gitu. Romantis Ya ala-ala lagu gitu buat dia. Oh banyak lagu buat gue, ceker banget. Terakhir kan Ariel kan Ini lagu dia yang ngomong ya, Mas. Dengarlah. Beda. bukan yang itu, bukan yang itu. Itu senior. Oh iya maaf. Itu senior. Seniornya dia. Suka ada lagu-lagu yang ini nggak? Suka ada lagu-lagu kan cowok mah suka nggak bisa nyanyi aja mereka mah. Dia nggak bisa mengungkapkan tapi lewat lagu. Pakai gitar gitu kan suka ada gitu kalau cowok. Biasanya kalau misalnya setiap anniversary ya rutinitasnya beliin dia bunga. Enggak, kalau lagu aja. Kalau Ada nggak lagu buat dia? Lagu. Kalau kamu kan pasti main gitar. Kamu di Niji itu apa? Drum atau gitar? Gitar. Gitar tuh. Kalau aku dulu di orkes aku genjringan. Pertanyaannya lagu yang buat aku. Oh lagu baru. Lagu buat aku. Lagu buat dia ada nggak? Lagu ada Ada nggak apa lagu? jadi Niji? Oh di Niji maksudnya. Oke. Dulu yang pertama ada Hapus Aku. Oh itu Ya. hapus aku. Oh itu buat? Mungkin lagi berantem ya. Oh enggak, belum pernah pacaran malah kita baru Waktu- friendzone. Iya Tiba-tiba waktu jadi lagu itu. nggak dapet. Oh, Nggak dapet. baper. Kita itu ya Allah. Terus yang terakhir yang terbaru ada Bolehlah Aku Berharap itu adalah sebelum Hapus Aku waktu naksirnya sebenarnya. Ayo Kak, semangat sama Erlan. Rian. Aku mau punya lagu buat Apa Dewi. Rian? Coba. Di B. B. Apa aku juga punya? Berjalan di lorong pertokoan di Surabaya. Ya sabar, aku sabar. Yang Aku penting punya punya. lagu buat kamu Apa? pokoknya. Apa ya. lagu? Lagunya. Iya. Pasti belum ada kan? Kita nungguin. Kasian. Ada, kita mau kasih lihat yang satu ini. Biasanya Kasian, tuh kasian. kalau ngomongin soal waktu ya, yang susah itu gimana caranya supaya untuk tidak bosan. Iya. Walaupun manusiawi ya sebetulnya. Kita mau kasih lihat yang satu. 16 tahun mereka bersama. 16 tahun nikah Dea Ananda ungkap kebiasaan manis suami yang tak pernah berubah. Ing. Kelihatan sih pasti. Ing. Apa biasanya ngapain yang bikin dia tuh kelepek-kelepek? Ing. Dia tuh yang bikin kelepek-kelepek itu yang paling simpel adalah cara dia ngomong. Ya. Ah. Dia kalau ngomong sama teman-temannya itu kan yang suaranya kenceng, ketawanya ngakak, gitu. gede banget suaranya gitu loh. Terus Kalau sama kayak kamu? suka ngebully juga gitu. Nah, pokoknya kenceng lah gitu loh. Ya sama laki lah kalau lagi ngobrol. Nah kalau sama aku langsung soft spoken yang Gimana coba? Salah satunya gimana? Coba praktekin dong, gimana sih? cantik. Kan dia Sunda. Coba Oh, dong. Neng Ayo dong, cantik. ayo dong. Gimana sedikit Neng aja. cantiknya coba? Langsung di telepon tuh beda nadanya. Ya kamu deh, gitu beda banget. Gimana coba kalau depan sini pengen tahu. Coba gimana? Neng cantik. Rian, ayo Neng sama Kak Dewi, Neng. Ayo. Padahal dia aslinya ngomongnya sama teman-temannya nggak gitu. Ya gitu. Itu paling kalau- simpel ya hal paling Kalau aku simpel. mah gampang soft spoken. Neng cantik, balas soft spoken. Apa? Oke, buat Dea dan juga Ariel kita nggak berpindah tempat. Kita minta kalian untuk mengungkapkan isi hati masing-masing, saling bertanya dalam Tanya Hati. Oke, tahu. Ini Dea, ini Andi. Main dulu gitu. Ini Andi, ini Dea. Ariel. Ini Ariel, ini Dea. Ini Dea, ini Ariel. Ini Ariel, ini Dea. Gak apa-apa di pangku aja. Gak apa-apa, nanti gak apa-apa. Oh ikut sayang, ikut uncle. Naik di mana meja ya? Ya sekarang mamanya baca dulu deh, buat dia baca duluan. Oh, sana baca. Aku baca, Silakan, dan Dea kasih tau Ananda. Bapak. Hal apa sih yang pernah kamu sembunyiin dari aku? Ah, naon tah. Aduh. Kalau Satu aja. satu ya. Kalau beli konsol game baru. Kalau beli apa? Beli game baru. Gak pernah Beli bilang. game baru gak bilang. Tiba-tiba udah ada. Udah ada. Itu biasanya Terakhir marah TV isinya. kayaknya. Kira TV atau terakhir VR tiba-tiba udah ada gitu ya. Oh itu gimana? Marah gitu, marah. Enggak sih. Oh bila itu mah ya. Kasihan udah kerja mulu kan tiap hari jadi kayak. Yang penting itu Ya bikin betah udahlah. di rumah. kayak main cave gitu. Iya. Iya, perhatian. Berarti itu Ya, perempuannya di pengertian. rumah. Yang penting nggak main sama game sama cewek ya mas. Oh nggak ada. Silakan Bu. Oh. Oke.
Kalau boleh Lawan. tahu, sebangga apa sih kamu punya suami seperti aku? Bangganya 1000%. Ya soalnya menurut aku manusia nggak ada yang sempurna, tapi di balik ketidaksempurnaan itu menurut aku semuanya sempurna-sempurna aja. Aku menikmati kelebihan dan kekurangan dia karena dia tuh sabar banget sama aku dan dia selalu ngebanggain aku dan apalagi aku ngebangga banget karena dia hustler, kerja, terus selalu provide buat kita. Persis kalian ya, saling sabar ya. Iya. Lanjut deh ya. Lanjut. Saya baca. Nomor 2. Sikap apa yang kadang kamu kesel sama aku? Banyak banget kayaknya. Tetap muka gue. 2 mungkin. Wah 2 ya? Oh 2 aja ya? Nggak boleh banyak. Nggak, mungkin kalau minta sesuatu nggak sabaran. Kesabaran. Apa? Minta apa? Oh gitu contohnya apa? Lebih ke situasinya kalau lagi produksi musik gitu tiba-tiba dia manggil heboh gitu. Aku mau. Ternyata minta dicariin kacamata gitu. Gak sabar bukan gak sadar. Loh, lagi bikin musik, Ya. datang ke studio, mau ngapain istri? Di rumah kan posisinya, ngapain? Nggak mau. Pasti gitu, istri-istri di rumah. Bisa. Bisa kan? Iya. Satu lagi apa? Satu lagi apa? Satu lagi, apa ya? Gak mau, Ta. Itu bilang aja. Apa lagi nyari? Apa ya? Saking lupa ya. Saking manisnya aku ya. Oh. Oke, kalau gitu dia silakan. Kita buka sana. Buka. Pernah nggak kamu selama 16 tahun ngerasa bosan sama aku? Pernah nggak? Ya 16 tahun bersama aja kayaknya nggak berasa gitu. Jadi kayak nggak. Jadi nggak pernah bosan. Jadi nggak pernah bosan. 16 tahun aja nggak berasa katanya. 16 tahun gak berasa, gak pernah bosan atau udah gak tahu yang namanya bosan. Aduh, itu nggak enak. Mungkin nggak ada dalam kamus kayaknya sih. Wow. Gak ada Dan kenapa ketika masnya ngomong gitu para lelaki sih gitu. Kenapa sih mas kameramen ini? Itu bagus jawabannya ya. Oke silakan Ariel. Oh Tanto nih. Silakan Ariel terakhir. Oke, pernah nggak kamu marah sama aku, tapi di depan aku kamu pura-pura nggak marah? Oh sering. Oh wow, spontan sekali. Gimana tuh Dea? Sering banget. Seringnya gimana? Seringnya. Apa yang Oh ya udah kamu pergi aja nggak apa-apa. Oh itu kode berarti. Padahal sebel. Standar deh. Kenapa nggak ngomong langsung aja? Aku Kuncinya suami ngerti ya, peka ya. Tapi aku tahu dalam sekian detik dia langsung ngajak aku, jadi nggak pernah jadi berantem. Gitu. Ayo udah kamu ikut aja. Gitu. Nonton Berarti kali. peka dia. Aku nanya, boleh nonton ini nggak? Oh iya kan kita kan sama-sama suka nonton. Kadang-kadang kalau lagi di luar kota dia pengen nonton sesuatu yang duluan gitu. Tapi aku kan pengennya bareng. Ya udah nonton aja boleh gitu. Nggak jadi ya? Tapi dia langsung nggak jadi nonton. Karena jadi itu belum Karena sempat udah tahu. Gitu dong peka, itu bagus. Kayak Rian sama Laki-laki Dewi. tuh harus begitu. Kalau Kak Dewi gitu. intonasinya udah tinggi, Rian turun langsung. Ya kan? Jangan malah dipancing terus akhirnya berantem. Tapi ya guys, aku tuh ngeliat dari mereka ya biasanya pasangan tuh apa? Biasanya tuh kalau kita jadi pasangan, kita tuh paling seneng dibanggakan, ya kan? Dan itu yang dirasakan oleh seorang Dea Ananda. Bukan hanya dia bangga sama suaminya, tapi dia dibanggakan oleh suami. Itu yang harus diperhatikan, satu bentuk apresiasi. Nah, warisan mereka tetap dibagi-bagi. Geger. Pagi-pagi ambiar. Geger. Ana, Gambar ya. segmen berikutnya ngegambar. apa, Nek? Ya anaknya Dea di depan nih mengarahin Iya. kita. Iya. Guys, pagi hari ini kita seneng banget ada penyanyi yang luar biasa. Ya Laki dia perempuan? merantau, laki-laki. Laki-laki. Merantau bukan sembarang merantau, ikutan kompetisi, dia Iya. berprestasi. Iya. Anak didik kita Ki. Iyo pasti kalau yang ini. Jadi sarjana guys. Sarjana
satu-satunya di keluarganya. Iya. Dibagi-bagi biar Ridwan naik bahu. Kami ucapkan terima kasih. Ridwan kemana aja? Aku di sini aja di Trans TV. Kuliah tuh, Menyelesaikan jadi sarjana. Oh iya, alhamdulillah aku udah selesai. Selamat ya. Sarjana apa? Sarjana manajemen SM aku. Oh, biasa. Sarjana satu-satunya di keluarganya Jakarta. Sudah berapa tahun total di Jakarta? Kurang lebih dari 2018 6 tahun. 2018. Udah 6 tahun ya? Iya, udah 6 tahun. Berarti Kuliah. waktu kita iniin kamu berarti 2018 ya? 2018. Oh, nggak berasa ya? Iya. Kuliah itu di tahun berapa pertama kali masuk? Selesai kompetisi yang di Asia, jadi aku 2020. 2020. Oh, pas itu COVID ya. Iya benar. Berapa lama menyelesaikan studi kemarin S1? Sampai 4 tahun. 4 tahun. 8, 4 tahun ya. Pas lah. Hebat loh, luar biasa. Soalnya kemarin tuh masih sempat masih ada mau selesai 5 tahun awalnya. Cuman karena memang Kamu kejar. iya aku kejar jadinya. Jadi harus ngejar teman-teman yang lain juga. Jadi mau nggak mau harus disiapin. Tapi ketika itu kamu mau kuliah banget karena apa ya Ridwan? Kan waktu itu kan masih kompetisi ya. Oh selesai. Baru selesainya selesai, ya, posisi. baru selesai. Sebelumnya kan kerja di ini kan, Di cleaning service. di klinik Iya, sebelumnya. sebelum Iya, jadi kan. artis kan. Kuliah, oh iya. Ridwan, kuliah ini beasiswa. Beasiswa alhamdulillah. Hebat atuh. Orang Batak tuh begini, aku juga orang Batak. Mereka biasanya orang tuanya rela untuk menjual tanah, menjual apapun supaya anaknya bisa Bisa kuliah sekolah. setinggi mungkin. Iya. Merantau, Iya. kuliah kau. Jadilah sarjana satu-satunya. Itu tuh biasanya dilakukan. Iya. Jadi sebelum dulu waktu di kampung sebelum Ridwan ikut kompetisi sempat pernah mau kuliah juga. Cuman kendala sama biaya. Bapak sempat mau jual tanah malah. Terus aku bilang nggak usah kerja aja dulu kerja. Nanti aku biayai sendiri insya Allah bisa kok. Dan ternyata bisa. Ya dan alhamdulillah sampai ke Jakarta bisa kuliah biaya sendiri. Hebat. Aku semua yang ngurus. Kemarin di wisuda, semua datang ke Jakarta. Kalau keluarga inti cuman abang yang nomor 1 nggak bisa datang karena dia lagi kerja juga. Iya. Jadi aku berangkatin bapak, ponakan-ponakan aku semuanya. Ibu masih ada kan? Ibu udah nggak ada. Oh, jadi tinggal bapak aja. Iya sama kakaknya mama. Nama kau dipanggil. Sempat melihat ada bapak nggak di kursi? Iya, bapak malah nangis waktu itu. Soalnya Oh. dia terharu karena aku tuh kalau ngelakuin sesuatu tuh nggak pernah ngelibatin karena memang aku nggak mau kalau mereka tuh Pikiran. pikiran. Iya, jadi apapun yang aku capai mereka tuh selalu kaget kayak, "Pak, aku." Taunya udah beres. Iya, udah beres, betul. Tapi Jadi bapak bagus. sedihnya di situ. Gak apa-apa emang begitu, udah kewajibannya anak Iya begitu. benar, itu benar. Bapak bilang apa? Kau sebagai sarjana satu-satunya di keluarga. Katanya, aku tuh sebenarnya sedih karena nggak pernah terlibat setiap anak ini tuh ngelakuin sesuatu katanya. Dari dulu setiap dia mau ikut kompetisi pun dia tuh nggak pernah ngelibatin aku sebagai orang tua karena dia nggak mau ngerepotin aku katanya. Aku tuh bangga sama kamu katanya, bisa bergerak sendiri, semandiri itu padahal kamu itu anak bungsu katanya. Biasanya anak bungsu tuh paling manja sama bapak ya, kalau aku alhamdulillah paling mandiri di antara saudara-saudara yang lain. Kau bilang apa saat itu respon kau? Aku bilang ke bapak, aku juga kayak gini tuh karena memang ajaran dari bapak sendiri kan. Bapak tuh selalu ngajarin aku tuh kayak, kamu itu laki-laki, punya tanggung jawab sendiri atas hidup kamu. Dan kamu itu harus selalu bersyukur, nikmati segala proses hidup kamu. Kalau kamu udah bersyukur sekecil apapun nikmat itu, pasti kamu akan nikmatin hidup itu nanti. Hebat.
Proses kuliahnya tuh gimana dengan kesibukan kamu di dunia hiburan, nyanyi segala? Rock Pornhub apa gimana? Aku pernah sempat mau nyerah juga. Aku sempat mau nyerah juga sebenarnya, King. Waktu kuliah itu. Pernah aku ada nyanyi di luar kota. Terus paginya harus kuliah. Jam 7.30. Kamu nyanyi malam di luar kota. Iya. Jadi landing langsung ke Langsung ke Kampus. kampus. Kenapa capek? Puyeng, capek. Bawa koper terus aku masih pakai baju nyanyi. Nyanyi. Baju aku gantinya di toilet. Kenapa ganti? Kalau aku lanjutin terus. Aku pernah. Pakai ronce di ruangan kan orang pasti amazing. Aku jadi dosen ya, aku absen ya. King Nasar. Halo. Gitu. Itu pasti seru. Tapi yang penting kamu Viral itu. berprestasi. Itu S1. Aku pernah masuk, Kak. Gimana? Pakai jas. Terus tau nggak Ada respon bulu-bulunya orang? kayak gimana? Dikiraku itu tukang jahit alma mater. Terus katanya, ini kakak yang mau jahit alma mater. Bukan, aku ini peserta ujian di sini. Oh kakak mahasiswa ya katanya. Tapi kau jalanin semuanya ya. Alhamdulillah aku jalanin. Soalnya kan kuliahnya reguler, mau nggak mau Senin sampai Jumat. Oh gitu. Iya. Dulu Karen waktu kuliah. Nggak bisa. Iya. Oh, dulu Karen waktu kuliah di Amerika, dia pakai sepatu segini. Tapi iya. Terus dia duduk gini. Halo. Nggak kuliah fashion soalnya. Kamu tuh tulang punggung keluarga. Iya, bisa dibilang begitu lah, Bang. Alhamdulillah. Bagi waktu kuliah, nyanyi, semua buat keluarga. Buat kamunya sendiri waktunya kapan? Nah itu kadang yang yang sering aku lamunin tuh nggak tahu ya, lebih kayak aku tuh untuk saat ini tuh masih mikirin buat untuk keluarga aja dulu gitu loh. Ya belum ya. Iya, jadi aku tuh kayak ada kok beberapa teman aku yang bilang kayak jangan mikirin itu terus, kamu juga harus pikirin diri sendiri. Setuju. Gitu. Cuman untuk saat ini Gak bisa masih ya. belum bisa. Aku tuh belum bisa. Aku Gak usah lah, gak usah dipikirin itu, nanti kamu ada kebahagiaan tersendiri. Iya, Kamu betul. utamakan aja dulu keluarga orang tuamu tuh kalau saran mami. Kita Karena jalan ke rezeki luar itu negeri. datang ketika kamu bisa memikirkan orang lain. keluarga. Yang penting kamu happy ngejalaninnya. Ya, Iya, jangan ada beban. Tapi Ridwan, apa goal kamu? Kan kamu penyanyi dangdut, selesai dari kompetisi, kamu pernah jadi juara, nama kamu sudah dikenal. Tujuan kamu untuk mendapatkan sarjana ini akhirnya apa? Maunya apa? Yang pertama pastinya aku kuliah, pengen dapat ilmu baru, pengalaman baru juga. Aku juga pengen nanti insya Allah punya usaha suatu Amin. saat. Amin, Karena bisnis gitu ya. iya, karena aku Sesuai niatnya dengan sesuai kuliahnya sama kan? kuliah aku jurusannya kan. Aku tuh pengen bekerja, mempunyai bisnis, pengen mempekerjakan saudara-saudaraku yang di kampung soalnya. Soalnya banyak Buka lapangan kerja untuk orang banyak, hebat, bagus. Terus? Sendiri ya. Ya karena di kampung banyak saudara-saudara yang kayak gak dapat kerjaan, susah gitu loh. Jadi aku kayak, oh mudah-mudahan nanti kalau dimudahkan punya bisnis, bisa narik saudara-saudara ke sini kerja bareng gitu loh. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Check out dong. Cek out. Ya, alhamdulillah. Karena aku tuh kalau jualan tuh, oh, Kak request lagu dong, check out dulu baru request gitu. Oh iya. Harus gitu. Oh bisa gitu ya, ya hebat loh kamu loh. Iya, harus Kalau gitu aku melanjutin Boleh, jadi penyanyi. Sehari itu pendapatan Iya, kira-kira berapa sehari? Kalau aku kan Sehari baru, atau per bulan, sebulan gitu? aku baru affiliate mulai. Ya. Iya, aku baru mulai Mami, aku baru 7 hari. Oh, Baru mulai nggak 7 Tapi hari. 7 hari kan kamu dalam per jamnya itu berapa jam sehari? Sehari itu aku 4 jam. 4 jam udah ketahuan dong pasti hasilnya. Alhamdulillah. Berapa digit? Alhamdulillah. lumayan ya buat beli jajan ya. Lumayan, kalau Mas Rian jualan juga. Apa? Kamu kan tadi jual minuman, Kalau Mas- jualan toren. Torennya dia Tapi 1.500. nggak apa-apa, toren juga boleh bisa dijuari ya. Aku juga sekarang lagi belajar mau jualan di. Kamu ajarin aku dong. Kamu jualan. Kamu jual apa? Kamu jualan tumbler kan? Kamu jual apa? Aku mau belajar juga. Iya mau jual apa? Mau jual cerita kita boleh nggak? Kamu jualan. Ya. Silakan kamu jualan tumbler. King sama Karen jadi tumblernya. Ya, enggak dong. Udah ada. Kita udah punya tumbler-tumblernya di sini. dia jadi Sekarang viewers kamu. Oh, oke. Ridwan kamu dari sini. Di sini kamu Aku di sini. Nggak usah duduk. Ya nanti kita netizen ya. Kamu ngomong ya. Ya. Lu jadi netizen yang kuotanya minta dari tetangga ya. Sulit banget tuh. Ya silakan. Kamera rolling action.
Oke teman-teman, selamat bergabung di live aku. Pastinya ketemu lagi bersama Ridwan. Nah, di depan aku ini udah banyak banget tumbler yang variasinya warna-warnanya juga lucu banget dan pastinya berbagai ukuran. Untuk ketahanannya bisa tahan sampai kapanpun yang kamu mau ya. Tergantung kamu requestnya seperti apa. Mungkin kamu mau request yang ukuran 1000 liter ada, yang mau 2000 liter ada. Salah Toron dong. itu Pak. Toron, benar. Mas, nyanyi dong, nyanyi. Mas, tolong aniaya lagu dong, Mas. Nyanyi. Ridwan, nyanyi dong. Kalau mau nyanyi, kalau mau request, beli dulu minimal check out 1 Ya gitu. kita check out semua deh Ridwan. Mas. Oh boleh. Mas, Sambil Mas. goyang ya. Mas, ada Nona Ambon nggak di sini? Mas pakai nyanyi dong, baru bawa aku check out. Check out dulu, soalnya kelihatan nih orang belum check out. Ada biasanya yang cuman check out doang, padahal enggak. Udah kita udah check out jam 2 tadi check out. Mas, jualannya sambil goyang dong, Mas. Ya goyang dong Mas. Kalau mau sambil goyang, mending undang off air. Perhitungan tukang dagangnya ya. Iya, Mas. Mas yang kuning berapa itu harganya? Yang kuning ini harganya di 75.000 aja. Ini diskon dari harga 300.000 guys. Gede banget ya. Gede banget dong. Jadi sesuai ukuran aja, seleranya seperti apa. Mas, kalau beli tumblernya dapat yang jual juga enggak? Oh enggak, bisa. Cuman ada tambahan. Berapa, Mas? Hah? Berapa, Itu Mas? nanti check DM pribadi aja, aja, DM ya. benar. Iya. Nanti saya DM ya, Mas. Boleh. Kalau yang botol biru berapa teman saya nanya Mas? Oh yang bantet ya ini? Iya. Bantet. Baru tahu ada tumbler Banten. Ini untuk Yang itu berapa Mas? Ya itu baru berapa tahu. yang bantet itu Mas? Kalau yang bantet ini murah aja, ini 30.000 aja guys. Mas, tumbler yang lonjong kurus aja, Mas. Ada Oke. yang ungu berarti. Oh biasanya yang nanya itu bunda-bunda. Oh, bunda-bunda. Banyak yang nonton bunda-bunda. Mas, sukses ya Mas, semoga laris manis jualannya Mas ya. Amin. Ridwan Naibaho dengan jualan tumblernya. Selain tumbler, kamu jualan apa lagi? Ada tas juga, ada tas cewek, ada tas cowok, ada Jualan sepatu. kita juga. Bunda suka yang mana? Bunda suka yang mana? Udah pasti yang ini kan Bunda. Ini apa ini Bunda? Gak usah kita berdua deh Bunda ini aja. Bunda-bunda tahu nggak kalau ternyata kalau nontonin Ridwan dia suka Ya. ngajarin cengkok Cengkok dangdut. dangdut gitu Ya, coba dong. Silakan saya. Aku bisa yakin ya, kayaknya dia calon penghuni surga, amin. Kenapa begitu? Kesabarannya besar sekali soalnya. Oh itu dua-duanya itu anak didik saya soalnya. Siapa yang mana? Yang dua-dua tadi, Ambar sama Sarah. Ambar sama Sarah. Yang dua tadi yang aku ajarin, itu anak murid aku soalnya. Jadi selain jualan, ngajarin mereka nyanyi dangdut juga. Ya, jadi mereka tuh sering gabung ke live aku. Jadi, Kak, kita ngefans sama kamu, aku naikin dong. Iya. Terus kita nyanyi. Naikin. Pikiran lu. Ke live-nya. Di live. Dalam satu hari, apakah memang selalu ada sesi ngajarin cengkok dangdut itu? Enggak, itu kalau lagi mood aja. Oh, kalau lagi gak mood? Kalau lagi nggak mood, aku jualan. Berarti jualan lebih apa? sering jualan. Jualan tumbler barusan. Tumbler dong, Mami. Tapi kalau buat kamu ya, buat seorang Ridwan, kamu tuh ada rencana misalnya ke depannya pengen ngapain lagi selain jualan tumbler atau usaha lain, ada nggak sih? Ya itu tadi kayak buka bisnis. Mungkin untuk saat ini aku jual produk orang. Oh iya. Insya Allah kedepannya aku bisa buat produk sendiri. Amin. Bisa jual produk sendiri gitu lah. Lu kenapa sih dulu ketawa-tawa lu? Enggak. Kenapa lu? Ridwan ngomong kalau kita lagi ngisi waktu jualan tumbler gitu. Kalau misalkan nggak mood, nggak mau ngajarin cengkok. Ya kan wajar dong kita ketawa, berarti dia mood-moodan orangnya. Wajar dong. Cengkok, coba kasih lihat cengkoknya sama kita seperti apa. Coba. Ya ayo dong. Ya. Coba Ajarin dong, kita semua. ajarin cengkok dong. Lagu apa? Rindu. Rindu berat. Nanti habis rindu berat masuk. Kayak aku lagi rindu berat. Siapa yang nyontoin? Ya. Ya. Ya yang Ridwan, kita nyobain nanti Ridwan nyanyi dulu. Kamu penyanyi lah, gua sama Jangan Karen. apa-apa, semangat Eh, Rian. Ridwan aja nguliknya 2 hari. Ya coba. Ayo. Jangan sabar, silakan emosi. Boleh silakan Ridwan Naibaho. Punya kok. Kau dan aku sama-sama sudah dewasa. Wajar saja kalau kita saling mencintai.
bagai kancing dan baju kemana bersama bagai Romi dan Yuli. Ayo Kak Karen Delano. Karen, ayo Karen dulu abis Karen Rian. Kalau Maaf ya, Benny. Aku sama-sama sudah dewasa. Wajarnya kalau kita saling mencinta. Aku mau walau hidup seadanya. Jejak maka berbagi dua. Dirimu diriku bagai kancing dan baju kemana bersama bagai Romi dan Juli. Bisa jangan mau kalah Rian. Mas Rian. Karen aja dimakan. Iya. Gak nyangka gue ada gunanya juga dia jadi dancer ya. Turunin satu deh. Tolong turunin ya. Kau dan aku sudah, kau dan aku sudah sama-sama dewasa. Wajar saja kalau kita saling mencinta. Aku mau, aku mau walaupun hidup seadanya. Asal cinta takkan pernah terbagi dua. Enggak, Karen pemenangnya. Iya Kak Karen Delano, kamu Ayo, gitu. Rian, kenapa Kamu nggak coba sih? menang gaya Padahal doang. suaranya bagus. Gak aneh, padahal udah bener bisa nada tinggi. tinggi. Iya. Aku memang nggak bisa jadi penyanyi dangdut, tapi aku bisa mendapatkan penyanyi dangdut. Pasangan berikutnya, pasangan yang katanya nggak jadi menikah. Lu nggak Akan menikah. Jangan didoakan gitu Gak dong. boleh bilang. Akan menikah. nggak jadi menikah minggu ini. Oh, emang kapan nikahnya rencananya? Penasaran? Aku mau Berarti tahu. menunda pernikahan bukan tidak jadi. Ya, kita pengen tahu nikahnya kapan. Wah, Suneo. Wah, Nobita. Bagaimana kita panggilkan Doraemon? Gantian dong, panggilkan. Gua Doraemon dari Aku sekolahnya. sih suka. Dibagi-bagi ambiar dia Ivan Kabul dan juga Evelina. Nih, Mondika nih, pasangan presenter ini. Aku tahu ini presenter. Monica. Ya ampun. Mas siapa? Mas siapa? Mas Ivan Ngibul kan? Ivan Kabul, Evelina. Apa kabar kakak? Jadi berapa minggu lagi kalian akan segera menikah? Berapa minggu lagi ya? Kalau 1
1 bulan 4 minggu, 6 bulan ya 24 minggu lah kurang lebih lah. Setengah tahun lagi. Setengah tahun lagi. Iya, arti yang penting tahun Lah, ini. betul. Waktu itu kan kita spill di pagi-pagi ambiar. Yang kamu pura-pura bisik-bisik itu. Akhirnya lancar ya. Iya. Mudah-mudahan. Amin, amin, terima kasih. Jangan lupa kalau butuh band, mereka lagi diskon 90%. Kalau butuhnya MC gimana kakak? Butuhnya MC dia aja. Iya, aku mau penyanyi. Kata siapa pelan diskon? Lagi gratis. Buat kakak berdua kami ucapkan terima kasih. Akan segera menikah. Ini dia Ivan Kabul juga Evelina Tan. Silakan. Kayak tadi kan ada cuplikannya dia tulisin I love you gitu. Itu tuh buat kayak kita gitu kayak berarti banget. Ya, aduh, kapan ya kita bisa bilang gitu ya? Kalau kamu nggak cocok, kalau kita cocok gitu. Kan ada Kak Dewi. Ya. Evelina Oke, Tan. iya. Kalau mau nikah tuh banyak godaannya. Oh gitu. Iya, betul. Coba kamu lihat kanan kiri kamu, apakah tidak tergoda? Tentu tidak. Maksudnya gimana sih Mas Rian? Godaan tuh ada dong pasti. Yang Ada terbesar nggak godaannya ujian dalam menuju pernikahan? Enggak lah orang lakinya ganteng, mau apa lagi lah. Iya betul sih, betul. Justru kayaknya lebih Gak apa-apa, jujur cemas aja. ya. Cemas ini kayaknya banyak saingan. Mana? Maksudnya saya banyak saingan karena ini banyak yang... Enggak, kamu juga juga cantik. Iya Udah, loh. kamu juga cantik, udah gak ada saingan, udah deh ah. Apa godaannya? Sering berantem atau apa gitu? Oke, mungkin yang paling teknis aja kali ya. Ya. Kata orang kan kalau mau menikah itu ngurus-ngurus gedung apa segala macam. Itu yang paling bikin kita jadi, Puyeng ya. aku maunya yang kayak bentuknya kayak gini, dekorasinya gini gitu kan. Nah kita sih untungnya karena mungkin udah kena paparan advice seperti itu. Jadi waktu kita sempat debat ya 2 hari yang lalu tuh, kita lumayan Jangan kayak, dibongkar 2 hari yang lalu, langsung ditanya lo abis ini lo. Berantem, guys. Iya. Berantem. Tapi kalau memang nggak nyerahin ke perempuan semua, Ivan. Maksudnya kan biasanya kalau pesta tuh gimana perempuan. Wedding dream-nya maunya, perempuan. perempuan tuh yang idenya banyak biasanya. Kebetulan kalau mengenai pernikahan, karena dari awal kita pacaran kita udah cukup deep lah, tiap hari deep talk gitu loh. Termasuk mengenai pernikahan gitu loh. Penting kan? Akhirnya gitu. kita udah penting. Kita udah Apa diketok? Oh, deep talk Iya, gitu. deep talk. Jadi mengenai memang bentuk pernikahannya seperti apa, memang dari awal kita udah sepakat juga. Memang kadang-kadang kita pengennya yang intimate, yang apa ya, anget, nggak harus mewah, tapi yang penting kayak kita berasa Yang anget itu emang enak ya. Ya di Ciatra aja water spring tuh anget. Kalau aku nikah, aku mau pestanya pokoknya nggak boleh kalau nggak super duper mewah kalau aku. Oh gitu ya? Jadi sampai makanan tuh sampai pada jatuh. Guys, minta tisu. Kenapa? Mau nangis. Mau nangis kenapa? Kenapa kak? Ya belum balik modal. balik modal. Belum balik Tapi modal. sekarang Kemarin. banyak banget orang pesta intimate ya. Banyak bener. Kenapa sih? Kenapa? Kenapa tuh? Yang pertama sih kita nggak mau kayak cuma salaman, halo-halo makasih, cuma nggak kenal sebenarnya gitu. Terus yang kedua, ya kita paham sih ya memang Apalagi cuma kenal biasa aja gitu ya. Itu. Ya kan intimate gitu. Iya. cari uang juga setengah mati kak sekarang kan. Gitu. Terlepas dari kita terima endorse ya. Jujur sekali. Kenapa emang? Intinya pengen intimate sama yang kedua pengen ngarit gitu. Ngirit. Oke, kita mau kasih lihat ya. Tapi guys, ini lamarannya mereka unik juga. Kemarin kan Ivan sempat datang ke Maluku ya. Iya. Oh ya. Sekarang lamarannya tahu nggak via apa? Apa? Via puncak. Ah, itu yang tadi ya. Terima kasih sudah dapat restu dan doa dari kedua orang tua. Halo, selamat pagi. Selamat malam Pawi, Diwahai, selamat sore Ibu Reni di Surabaya. Hari ini mungkin hari yang kebetulan lain daripada yang lain. Saya tuh bermaksud untuk menyampaikan keinginan atau niat daripada Ivan dan Evelyn. Kita itu pihak perempuan tidak ada masalah lah. Yang penting Evelyn dan Ivan bisa hidup bahagia. Ivan kenapa? Apa lebih keren Kenapa Ivan? Seterharu itu Ivan. Kenapa? Apa yang membuat terharu? Wakilin dulu deh. Kenapa? Apa yang dirasa sama Ivan kamu? Bersyukur sih, Kak. Bersyukur banget. Kita nggak pernah. Kayak aku menikahi Evelyn karena aku yakin sama Evelynnya. Tapi buat aku anugerah yang besar banget ketika
ketika aku menikahi Evelyn, aku juga dapat satu keluarga baru yang bisa nerima aku. Begitupun juga keluarga aku menerima Evelyn. Jadi kita nggak tarik-tarikan, ya kalau ngeliat kayak tadi gitu kan, ini kondisi satu di Jakarta, satu di Wahai itu jauh sekali gitu. Mereka tahu kondisinya susah sekali untuk ketemu langsung, dan mungkin untuk terbang pun juga kedua orang tua udah cukup tua, udah sulit medannya gitu. Tapi mereka mau terima, mereka tahu juga kalau mau nerbangin mungkin biaya besar. Mereka ngerti anaknya berjuang di sini di dua-duanya. Ya mungkin ini nggak biasa kan Kak, lamaran seperti itu. Cuma maksudnya kan kita lihat kayak gitu tuh waktu zaman Covid ya. Tapi kan kalau sekarang mah mungkin. Kamu tadi bilang ada satu kalimat, mereka mengerti. Apakah mereka mengertinya itu dengan kamu bercerita tentang keadaan atau tanpa kamu cerita pun mereka sudah memahami? Iya. Mereka sudah memahami. kebetulan sebelum ini terjadi, aku sama Evelyn tuh sebenarnya udah menghadap dulu ke orang tua masing-masing. Jadi aku ketemu papi mami aku dulu. Aku secara gentle ngomong ke papi mami, Pap, Mam, aku rasa aku udah cukup siap untuk jadi laki-laki seperti papi jadi kepala keluarga. Amin. Aku udah ketemu satu orang yang memang aku rasa ini yang akan temenin aku sampai tua. Terus dapat restu dari papi mami. Besokannya kita call papa mama Evelyn di Wahai di Maluku. Aku sampaikan juga, Pak, Ma, ya panggilnya udah papa mama juga kebetulan ikut Evelyn. Saya mau siap tanggung jawab untuk jaga Evelyn gitu loh. Ketika memang restu itu sebenarnya udah dapet, barulah aku minta papi mami, boleh nggak papi mami menghadap papa mama, kondisinya seperti ini online, ketemu untuk memang secara resmi mendeklar kalau memang dari keluargaku minta lah gitu ke keluarganya Evelyn. Tapi bersyukurnya bahwa keluarga Evelyn menerima itu semua ya. Tidak banyak keluarga dari calon mempelai wanita ya memang pengennya atau barangkali aku nggak coba ngomongin idealnya ya. Tapi kepala gue kepotong, naikin dikit kemarin, naikin gini. Rata-rata tuh mereka berpikirnya tuh kayak menghadap langsung gitu ya. Iya, iya. So, kebesaran hati keluarga kamu. Tapi kita lihat jarang loh di pagi-pagi ambiar calon mempelai pria atau cowoknya yang meneteskan air mata, justru sang perempuan yang menguatkan hati sang pria. Evelyn, kamu punya calon suami yang apa nih? begitu perasa hati. Yes. So, ketika kamu melihat dia menceritakan itu semua dengan berlinang air mata. Sebenarnya memang tahu sih dari awal pertama, makanya aku pakai lagu. Dia perasa yang mengerti yang ku rasa, itu ya. Hanya dia, karena aku merasa itu sangat mewakili Ivan banget. Jadi mengenai Ivan kayak seperti ini aku udah tahu waktu sama keluarga juga Ivan yang pertama kali meneteskan air mata. Sampai sekarang Ivan masih sedih banget. Iya. Tapi aku senang kalau ada cowok yang bisa, berarti tadi kalau dia tuh sudah mau di sampingnya itu pasangannya dia bisa mau meneteskan air mata itu berarti dia udah nyaman. Tapi kalau resepsi nanti semua hadir dong. Iya dong. Iya dong? Ya. Keluarga. Iya maksudnya papa mama, Oh iya, adik kakak, hadir dong. Pasti hadir datang ke sini. Wah itu berapa jam? Maksudnya di Maluku Jauh tuh? banget. Jadi dari kota ke Ambon dulu tuh 9 jam dari Ambon 4 ya? jam ya. 4 jam dulu. Terus dari Ambonnya ke itu sekitar 11 jam. Wow. Jadi 15 jam. Yang kemarin naik kapal itu kan ya. Ingat gak? Dewi tuh lamaran juga waktu itu pakai Zoom tahu? Kapan? Pakai Zoom dia. Iya dulu. Kayak les kumon waktu Covid. Emang kakak pernah pakai Zoom, dia juga pakai Zoom. Yang terakhir? Iya, yang itu. Iya, pakai. Bukan calon yang nggak datang, yang memang dia lagi tugas di sono, tapi dia pengen ngelamar. Jangan dipancing, Kalau ini mah karena Dia memang yang buru-buru, jarang. jadi kita Zoom dari sana live, dari Pakistan live sama di sini. Dulu. Ya. Rian mas Guys, tapi gini ya. Kalau misalnya kemarin kan Zoom, ya nggak apa-apa, yang penting kan berkatnya. Amin. Apa mereka sudah memberikan Itu restu. penting berkat. Itu aduh kita seneng banget, lihatnya mereka manis banget ya. Dan kita yakin kalian berdua pasti punya harapan sebagai calon suami istri. Kita mau ngajakin mereka untuk memasang harapan dengan prioritas tertinggi dari 1 sampai dengan 4. Untuk Ivan Kabul dan juga Evelyn Tan kita akan bermain dalam Papan Harapan. Ada 5 ya, kurang 1. Tuker koinnya di sana dulu. Pasar malam kali. Boleh dilihat kata-katanya, silakan disusun sesuai dengan harapan yang utama. Yang mau nomor 1 yang mana? 2, 3, 4. Harapan utama silakan. Harapannya. Ya mau berdiskusi sampai minggu depan juga nggak masalah, kita tungguin. Mau yang mana? Yang paling pertama. Sok yang mau nempel siapa Ivan? Apa? Evelyn deh. Nih. Ini yang pertama. Ya.
Silakan ditempel Iya. di nomor 1. Nikah dan membangun keluarga. Doain Rumah ya. tangga. Yang kedua sayang, yang kedua. Silakan. Yang kedua yang mana? Yang kedua Ivan. Ivan 17. Punya anak dan aduh. Sweet banget. Yang ketiga Evelyn. Yang ketiga ini aja ya, ongoing ya. Iya. Mandodel. Rancang Ya, dan benar. bikin bisnis bareng. Gak direstuin apa gimana nih? Enggak, itu cuma lemnya aja itu. Lemnya. Oke, Habis bisnis itu, bareng, baru- oke. 4. Nah ini 4 yang mana nih? Fokus kerja. Ayo. Liburan atau fokus kerja? Gimana? Gimana? Ya udah fokus kerja dulu lah, biar bisa Yaudah. jalan jauh kan. Fokus kerja dulu. Aduh ini gara-gara lem jadi kepikiran overthinking ya. Ini gara-gara lamaran Zoom nih. Yang terakhir berarti yang dipasang adalah pergi liburan ke tempat atau negara yang belum pernah. Tapi aku lihat yang sweet itu pada saat Ivan taruh punya anak dan hidup bahagia bersama itu biasanya perempuan yang suka naruh itu. Ini laki-laki. Ini laki-laki. Jarang tuh laki-laki begitu. Karena aku juga ngerasa Evelyn ini keibuan banget sih. Gitu. Maksudnya aku kan punya keponakan, terus ke kitanya aja nih uncle-nya langsung gitu susah pendekatannya. Nah Evelyn tuh kayak punya cara untuk ngedeketin anak-anak. Dan akhirnya tuh anak di bawah setahun masih. Kayak Kak Dewi itu kalau ada anak kecil. Langsung nempel gitu ya. Pergi liburan ke tempat atau negara yang belum pernah dikunjungi itu disimpan sebagai prioritas terakhir. Ngapain nyari tempat indah kalau tempat terindah ada di samping? Bagi-bagi ambiar geger. Alam jiwa penuh bunga, rasa sukacita menggelora saat tersentuh cinta, dilanda asmara, manis penuh pesona, gulali dunia. Kami akan mengucapkan terima kasih. Udah menyempatkan. Silakan Eki dan Firsa. Silakan sayang. Ini dua orang sahabat ya yang sama-sama datang dari Bangka Belitung, betul ya? Iya bener banget. Tahu nggak kalian tadi pas lagi berdua ini nyanyi? Kenapa? Kan aku diam, aku mata aku melihat lirik-lirik kan. Aku Ya. melihat Ridwan gini. Kenapa? Apa ada begitu? Tadi kelihatan. Ridwan nggak? Tadi kelihatan. Banget. Oh kelihatan ya? Tapi nyanyi pas ada kamera. Oh gitu. Astagfirullahaladzim. Persaingannya tuh aromanya tercium ya. Tercium ya, seperti bau-bau. Persaingan. Tapi kalian itu sebenarnya sahabatan sebelum ikutan ajang pencarian bakat sebetulnya. Iya benar banget. Kamu kalau Eki 2021, Firsa Eki 2024. 2021 ada kita. Ada kita kan? Ada. Oh iya. Awal kenalannya gimana tuh di Bangka Belitung dulu? Kalau awal kenal kemarin pas di kompetisi dangdut di Bangka Belitung Kak. Oh kompetisi Jadi kita dangdut tuh di Bangka Belitung. ikut lomba-lomba dangdut daerah gitu. Aha. Jadi kenalan lah kan, jadi kenalin, aduh Kak
dari mana gitu. Ternyata si Eki dari Kabupaten Bangka Selatan. Sedangkan Firsa dari Bangka. Oh gitu. Oh kamu tuh dari Bangka? Iya, dari Bangka. Jadi sekarang collab gitu berdua, kolaborasi? Iya benar sekali Mami. Oh gitu. Kalau kamu idol dari mana? Enggak, odol. Yang pertama masuk TV ikutan ajang pencarian bakat kan Eki 2021. Saat itu tuh gimana perasaan kamu sebagai orang yang sudah mengenal Eki? Kalau Firsa, Eki sebagai motivator lah untuk Firsa gitu buat ikut kompetisi. Eki itu salah satu orang yang nyemangatin gitu. Ayo kau jangan down, semangat, bisa ada aja rezeki kamu nanti tahun ini, kalau nggak tahun ini tahun depan gitu. 3 tahun kemudian 2024 kamu yang masuk. Alhamdulillah. Eki ngeliat Firsa gimana? 2024? Iya 2024. Eki pas lihat Firsa, oh lolos ke babak nasional tuh. Pas lihat Firsa itu. Kamu langsung ini nggak misalkan, ya lolos. Pas paling dia pas ikut di ajang pencarian bakat kan, kapanlah pulangnya kan gitu. Ya, kapanlah pulangnya. Kapan pulangnya? Biasanya kalau dari temen tuh kalau udah di stage tuh beda. Enggak. Beda. Kita tuh saling support ya. Nggak pernah iri-iri kayak gitu. Ya, luar biasa. Yang sebelah kanan kayak nggak seneng mukanya tuh, kenapa? Dari tadi. Nggak lagi lomba ngapain bersaing ya kan? Iya, Lagi lomba baru bersaing. Nggak apa-apa kalau gini. Hidup itu jangan ingin bersaing, nggak boleh. Akhirnya kalian sekarang pertemanannya masih terus berlanjut. Ya terus, alhamdulillah. Kemarin katanya ada satu lagu yang kalian bikin bareng-bareng, cover lagu ya? Iya. Apa? Lagu apa? Apa lagu apa? Madu Janda. Lagu apa sih? Lagu apa coba? Aku dilahirkan untuk siapa? Iya, benar banget. Itu jadi viral ya? Iya, benar. Tapi yang viral juga ketika mereka nyanyi sambil tiduran guys. Soalnya tahu nggak tiduran di mana? Apa? Rel kereta. Oh, aku tahu mereka yang lagu Hey Kota Tamu Malu. Bukan. Ajarin cengkok. Cinta Jojo itu mah. Oh, kayak orang lagi tertekan banget gitu nyanyinya. Sampai begini gitu, apa kayak nggak sadar gitu. Ini banyak netizen yang bingung. Nanti abang kita bacain. Silakan bang baca komentar bang. Sambil tiduran suaranya masih stabil, keren. Betul. Masya Allah. Itu susah juga loh nyanyi dengan high tone sambil tiduran. Tapi kalian sih serileks itu. Kalau kayak gini anak kos sebelahku, yakinlah pasti bakal betah semua orang tinggal bertetangga dengannya. Emang boleh serebahan itu? Boleh lah, merebahan Bosnya kayak Eki bagus kurep kayak. Itu ide dari mana kenapa sambil tiduran sih? Bisa stabil gitu kan. Kalau nyanyi tuh kalau tidur gimana sih guys sebagai para penyanyi? Kita mah stabil ya kak kalau nyanyi. Lu kan stabil kan kalau nyanyi. Eki harus mencontoh King Nasar dan kita deh. Kita tidur aja sambil goyang bisa loh. Sekarang nyanyinya dia palanya di dalam gitu. Gimana tuh bisa stabil gitu sama idenya Tapi dari keren mana? kalian. Bisa. Kemarin tuh Firsa kebetulan pulang ngejob nih kak. Lagi galau gitu. Capek nih. Jadi kita tuh Firsa pulang ngejob. Terus tiba-tiba si Eki, kan udah lama gak ketemu nih. Ayo kita bikin konten. Si Eki bilang gitu. Udah Ki gue capek Ki. Makanya ya udah deh gue rebahan aja ya Ki. Lu main gitar gue rebahan nyanyi ya. Sambil rebahan gitu. Udah jadi konten sama si Eki. Firsa maaf izin nanya. Ini kamu kalau sweaternya dibuka ini seragam Hansip apa gimana ya? Benar banget. Ini seragam Nggak boleh begitu Rian. Ini orang passion beda-beda. Beda. Kebetulan dia semalam tuh habis ngansip. Ya, habis jaga. Guys boleh kita cobain mereka nyanyi sambil tiduran ya? Boleh ya silakan. Silakan ayo. Mau ditemenin nggak? Sama lagu-lagu yang indah dan penuh penghayatan. Jangan lupa kasurnya check out, silakan di check out ya. Jadi jualan ya. Tidurannya kayak tadi ya. Tidur kayak tadi. Nah, kamu lihat ini jarang terjadi nih. Nanti abis ini aku sama Karen ya. Firsa dan juga Eki kita berikan tantangan sambil tiduran nanti di atas ular akan jatuh ya. Firsa dan Eki. Kalau bukan dari tanganmu, mana mungkin aku dapat mengenal cintanya. Aku dapat mengenal
kasihnya. Kalau bukan dari petunjukmu, mana mungkin aku akan dapat memilih di antara orang yang ku cinta. Semua ku serahkan padamu karena mati hidupku ada di tanganmu. Saya mau bertanya izin Pak, apakah anak Bapak sudah ada bantuan dari pemerintah? Amit. Ayo mau cobain Kak Karen doang. Karen lu Ayo kalian geser. tadi, ayo lu nyanyi lu. Udah posisinya gini nih, nggak pakai gitar. Benar. Jadi Kak Karen jadi Virsa gitu ya? Ya Kak Karen jadi Virsa. Ya, Kak Karen jadi Virsa. ini dia Ati Kodong dan Emi Masamba. Sudah tahu luka. Lagunya nggak itu. Cak gitu ya, oke ya. 1, 2, 3. Dasar kau aja yang diriku goyang karan, ku takut sekali tanpa basa-basi apa cakap perut gue. Ku tak tahu malu tanpa basa-basi kau ngajak Untuk bintang tamu hari ini. Sudah hadir. Terima kasih banyak. Ivan, lancar sampai hari raya Ivan sama Evelyn. Terima kasih. Dan di Pagi Ambiar terakhir kita akan mendengarkan dia sahabat yang akhirnya bisa berduet bareng. Ini dia ada Reski dan juga Eki. Dan bersama Ridwan juga. Oh, Ridwan juga bertiga ya. Iya. Air bunga.